Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'ut. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kalangan kita yang ingin mencapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita malah melanggar semua aturan yang Allah berikan. Nah, maka dari itu saya memiliki tips supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sedikit berbicara. Maksud dari sedikit berbicara adalah ketika seseorang banyak berbicara, ia akan lebih nampak kesalahannya. Dan ketika seseorang lebih sedikit berbicara, ia tidak akan nampak kesalahannya. Maksud dari banyak berbicara adalah ketika seseorang dalam satu hari lebih banyak berbicara, dia pasti mengeluarkan hal-hal yang negatif, contohnya ghibah. Dan ketika seseorang lebih sedikit berbicara, ia hanya berbicara hal-hal yang positif saja, bukan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Contohnya begini, ada dua orang yang bernama si Fulan dan yang satu lagi si B aja. Nah, si Fulan dengan si B itu mempunyai masalah, sedangkan si B tidak mau meminta maaf kepada si Fulan, tapi si Fulan sudah memaafkan si B meski di dalam hati. Yang ketiga adalah sibuk dengan kebaikan akhirat. Misalnya si Fulan mempunyai kesibukan mengajarkan anak-anak mengaji di sebuah majelis. Nah, itu tuh bisa menjadi amalan jariah untuknya dan menjadi bekalnya untuk di akhirat kelak. Yang keempat adalah memperbaiki diri dari perilaku tidak baik. Bisa disebut dengan muhasabah diri. Ketika kita sedang sendiri, kita pasti bisa merasakan apa saja yang kita lakukan dalam satu hari ini, baik perilaku baik ataupun perilaku buruk. Nah, saya memiliki tips. Kalian tulis di buku diari kalian atau buku apapun itu, ada dua kolom. Kolom pertama ada alhamdulillah dan kolom kedua ada astagfirullah. Di kolom pertama yang alhamdulillah, kalian catat amal baik apa yang kalian lakukan dalam satu hari ini dan amal buruk apa yang kalian lakukan dalam satu hari ini. Terus kalian perbaiki di hari yang kedua, yang astagfirullah tersebut secara perlahan-lahan demi hari. Yang kelima adalah senantiasa mengerjakan yang sunnah setiap hari. Jadi menurut saya, ketika seseorang sudah bisa mengerjakan yang sunnah, dia tuh amalan ibadahnya tuh udah meningkat. Sedangkan seseorang yang hanya bisa mengerjakan yang wajib saja, dia tuh belum bisa meningkat ibadahnya. Yang keenam adalah menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain itu emang sudah menjadi kewajiban kita selaku umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak boleh mengumbar-ngumbarkan aib seseorang, karena coba kita rasakan ketika aib kita diumbar-umbar oleh orang lain, pasti hati kita sangat sakit. Dan maka dari itu stop, jangan pernah kalian mengumbar-ngumbar aib orang lain. Yang ketujuh adalah tidak pernah marah dengan kaitannya di dunia. Maksudnya adalah, contohnya ketika kalian ingin belanja sesuatu, sedangkan uang kalian malah diminta oleh orang tua. Nah, kalian tuh tiba-tiba marah sama orang tua, bukannya kalian tuh mikir apa yang orang tua rasakan. Kalian tuh seharusnya mengerti keadaan orang tua. Nah, itu tuh nggak boleh, itu tuh sama saja dengan marah yang ada kaitannya dengan hal duniawi. Dan di sini ada dalil yang
menyebutkan kita tuh harus menahan amarahnya. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita tuh harus bisa menahan amarah kita supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah sukses tapi tidak lupa diri. Maksudnya adalah seperti ada pepatah orang tua, kalian tuh boleh sukses, tapi kalian tuh jangan pernah melupakan jasa-jasa orang yang pernah membuatmu sukses. Jadi maksudnya gini, yang bisa membuat kita sukses contohnya guru. Guru tuh udah ngasih kita ilmu untuk bisa menempuh kesuksesan tersebut. Kita tuh jangan pernah lupa dengan guru tersebut. Apalagi dengan orang tua, tanpa doa orang tua kita tidak bisa meraih kesuksesan tersebut. Yang kesembilan adalah tidak pernah perhitungan dalam soal uang, seperti bakhil atau pelit. Contohnya, ketika ada tetangga yang sangat-sangat membutuhkan uang, kita malah asik menyenangkan diri atau memenuhi apa yang kita mau lakukan di hari ini, sedangkan kita tidak mau memiliki kasih sayang atau tidak mau memberikan sedikit uang kita kepada tetangga tersebut. Nah, itu tuh nggak boleh. Yang ke-10 adalah memberi makan hewan. Contohnya ada sebuah kisah seorang perempuan pelacur yang memberikan guguk minum. Guguk itu tuh kehausan, dan seorang perempuan pelacur itu memberikan guguk itu minum. Nah, sehingga perempuan tersebut masuk surga. Apalagi kita yang mempunyai hewan, contohnya kucing. Kalian tuh hanya bisa merawat kucing 1 bulan atau 2 bulan hanya karena kucing itu lucu. Tapi kalian semakin kesini kalian tidak merawatnya sama sekali. Kalian malah mengacuhkan kucing tersebut. Kalian hanya ingin merawatnya sebentar. Nah, itu tuh nggak boleh. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita sempurnakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita udah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan semua urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan mohon maaf juga bila ada tutur kata yang kurang dimengerti atau tutur kata yang kurang enak didengar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.